dianggap kurang bermanfaat dan tidak berdampak pada masyarakat, Bupati Banjarnegara Budi Sarwono akan memangkas anggaran kunjungan kerja DPRD Kabupaten setempat ke luar daerah. Pemangkasan tersebut akan mulai dilakukan tahun ini. Di Banjarnegara, Budi Sarwono kembali melakukan kebijakan tegas karena dianggap tidak bermanfaat dan tidak berdampak pada masyarakat Banjarnegara. Anggaran kunjungan luar daerah atau kunja DPRD Banjarnegara dipangkas habis. Dengan pemangkasan ini, pemerintah daerah menghemat sekitar 25 miliar rupiah dalam setahun. Anggaran ini akan dialihkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Untuk anggaran kunja pada APBD murni saja sekitar 17,5 miliar rupiah. Dan jika digabung dengan APBD, perubahan bisa mencapai 25 miliar rupiah dalam 1 tahun. Dengan rencana Bupati Banjarnegara memangkas habis anggaran kunjungan keluar daerah, Ketua DPRD Banjarnegara, Ismawan, mengatakan dirinya belum bertemu dengan Bupati untuk membahas hal tersebut. Namun, dirinya sepakat apabila untuk mengurangi angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, dirinya akan mendukung. Kebijakan yang diambil Bupati Banjarnegara ini karena dirinya selalu berpegang pada otonomi daerah untuk memakmurkan masyarakat Banjarnegara. Kebijakan Bupati harus pro rakyat, bukan pro pejabat. Yang jelas, kita akan lebih hemat semua, dan anggaran tersebut nanti akan saya gelontorkan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Banjarnegara, untuk masyarakat Banjarnegara. Dan saya yakin, saya dulu pernah ikut training di Bappenas, semua anggaran apabila kita tempatkan pada posisi yang tepat, itu minimal multi efeknya ada 4. Ini kamu sudah menghitung, merenung sendiri gitu. Makanya saya lakukan, saya berani untuk memangkas anggaran tersebut. Insya Allah dari murni sampai ke perubahan kurang lebih 25 miliar itu akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan untuk mengurangi kemiskinan yang ada di Banjarnegara. Saya belum bisa mengatakan yang terlalu jauh karena kami akan berusaha bertemu dan berdialog dengan Pak Bupati. Tentunya hal-hal seperti ini butuh penjelasan dan penjabaran. Kalau memang apa rencana Pak Bupati itu adalah rencana yang baik dan bagus untuk kita semua, tentunya ya perlu kita dukung. Dari Banjarnegara, Inung Trian, Satelit TV mewartakan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Wengi. Ada banyak cara unik dilakukan untuk melepas anggota Polri yang masuk masa purna tugas. Seperti di Purbalingga, para anggota yang memasuki masa purna tugas diarak menggunakan becak hias mengelilingi jalan lingkar Mapolres Purbalingga. Beginilah saat belasan anggota Polres Purbalingga mengikuti upacara purna tugas dan pelepasan yang digelar sebagai bentuk penghormatan kepada anggota yang memasuki masa pensiun. Setelah upacara purna tugas dan pelepasan, anggota yang pensiun kemudian diarak menggunakan becak hias mengelilingi jalan lingkar Mapolres Purbalingga. Kapolres Purbalingga, AKBP Muhammad Syafi Maula mengatakan, kegiatan pelepasan anggota Polri yang memasuki pensiun digelar secara unik oleh jajarannya. Bukan tukang becak yang membawa anggota purna tugas keliling Mapolres, namun Kapolres, Wakapolres, dan pejabat utama yang ikut mengayuh becak membawa mereka yang pensiun. Setelah berkeliling menggunakan becak, anggota yang purna tugas kemudian dilepas Kapolres diantar ke kediaman masing-masing dengan menggunakan mobil dinas patroli. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satelit TV mewartakan. Sebagai upaya meningkatkan pembangunan bidang infrastruktur di tingkat desa dan kelurahan, Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji menggelar gotong royong membangun drainase dan cor beton bersama warga di Kecamatan Cilacap Selatan. Bupati mengapresiasi terhadap masyarakat yang turut serta dalam mensukseskan pembangunan Cilacap, serta meminta untuk ikut mengawasinya.
Bupati Cilacap Tato Suwarto Pamuji bersama warga RW 10 Kelurahan Cilacap mengadakan kerja bakti gotong royong melakukan pengecoran jalan setapak dan pembangunan drainase dengan volume 250 meter yang bertempat di Jalan Baleng, Kecamatan Cilacap Selatan. Bupati mengapresiasi terhadap masyarakat yang turut serta dalam mensukseskan pembangunan Cilacap serta meminta agar mengawasi jalannya pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Pasalnya saat ini pemerintah desa dan kelurahan terus diminta mengembangkan berbagai sektor pembangunan di wilayahnya. Sebab dengan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah pusat, desa dan kelurahan kini memiliki keleluasaan dalam melaksanakannya. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan sejumlah bantuan antara lain 50 sak semen untuk pembangunan jalan setapak, 25 sak semen untuk renovasi musola Al-Barokah, bantuan 10 sak semen dan 2 unit bak sampah untuk Kampung KB, serta bantuan infrastruktur senilai 27 juta dari LKM Wijaya Kusuma. Kepada masyarakat dalam implementasi Bangga Bangun Desa, inilah namanya implementasi Pancasila dalam gotong royong di masyarakat. Bahu-membahu, bagaimana kita bersih-bersih, membuat jalan, meletakkan batu pertama musola, dan semuanya menyengkuyung. Artinya semuanya mencintai Cilacap, mencintai Bangga Bangun Desa, mengimplementasikan Bangga Bangun Desa. Jalan terus, kerja terus untuk Cilacap ke depan yang lebih sejahtera lagi. Ini dalam rangka kegiatan untuk kerja bakti bareng dengan Bupati dalam rangka penataan infrastruktur di RT 6 RW 10 Kelurahan Cilacap. Ya, harapannya dengan gerakan ini maka ke depan masyarakat akan semakin tergerak untuk secara rutin melakukan kerja bakti dalam rangka menata lingkungannya agar semakin layak huni. Kegiatan juga merupakan implementasi program Bangga Bangun Desa dengan berbagai program pembangunan yang dicanangkan Pemkab Cilacap yang dimulai dari lini terbawah di tingkat desa dan kelurahan. Kegiatan gotong royong dihadiri Bupati Tato Suwarto Pamuji, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma'ruf, para asisten sekda, pejabat setda dan kepala OPD, Camat Cilacap Selatan beserta Forkopimcam dan Lurah sekecamatan Cilacap Selatan. Dari Cilacap, Ulul Azmi, Satelit TV mewartakan.